Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikram Budrika dari SD Negeri Nomor 1 Kecamatan Marmo, Kabupaten Bojonegoro. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 2 kategori 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, Jumat 31 Januari 2025, saya akan membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi syarat uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya pada kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelasnya boleh diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muwahhid, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliqu, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Khabir, ya Basir, ya Hafiz, ya Rafiq, ya Mu'izz, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Ahad, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mubin, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Baris, ya Syahid, ya Afu, ya Wakilu, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mugni, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Majid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddir, ya Mu'akhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Dhahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Badu, ya Tawwab, ya Muqtadir, ya Afu, ya Rauf, ya Kamud, Dzul Jalali wal Ikram, ya Musiku, ya Jamil, ya Wali, ya Muni, ya Manim, ya Dharu, ya Nafi'u, ya Nuru, ya Hadi, ya Badi'u, ya Baqi, ya Warisu, ya Rasidu, ya Sabur, Azza dzikruhu, azza dzikruhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bacakan kasih
absen berapa? 4. Ini kenapa? Sakit. Yang kedua? Ini absen. Kenapa? Sakit. Udah? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ketika kehidupan telah berhenti. Apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama, agar mengetahui makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, untuk mengetahui kejadian-kejadian di hari akhir. Yang ketiga, mengetahui makna kalimat tarjih. Serta yang terakhir, menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri. Nah, sebelum kita lanjut ke bab 2 materi ketika kehidupan telah berhenti, kemarin kita telah belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, kalau keberagaman di Indonesia kan macam-macam. Contohnya apa saja? Agama, terus suku, terus budaya, terus ras, terus kemudian apa lagi? Suku, apa lagi? Yang lain? Bahasa, dan masih banyak lagi. Nah, ketika dalam kehidupan kalian misalkan ada yang berbeda agama, sikap kalian bagaimana? Menghormati dan menghargai. Itu namanya toleransi. Nah, contohnya berarti kalau ada tetangga kalian misalkan yang berbeda agama sakit, sikap kalian bagaimana? Menjenguk. Terus kemudian ada teman kalian yang berbeda agama, ketika dia mau melakukan ibadah sesuai agamanya, sikap kalian bagaimana? Mempersilakan. Nah, untuk apa itu namanya? Sebelum kita lanjut ke bab 2, ketika kalian mendengar judulnya ketika kehidupan telah berhenti, berarti kan identiknya dari akhir atau hari kiamat. Nah, supaya kalian semangat atau tetap percaya tetap beriman kepada hari kiamat itu apa? Bagaimana? Kita harus percaya dan mengimani. Berarti sikap kita harus bagaimana? Sholat, memperbanyak amal baik atau amal buruk? Baik. Nah, ketika bayangan sama, ketika hari kiamat itu terjadi, apa yang dibayangkan kalian setelah terjadinya hari akhir? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu karena kita belum pernah mengalami. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita membacakan soal tes terlebih dahulu. Langsung dibacakan. Langsung dibacakan ya. Kapan kasih nama? Nama satu.
Jadi yang dapat di sini. Ini soalnya dinilai dulu nanti baru jadi kelompok ya. Di kelompok berarti kalian langsung membentuk kelompoknya gitu. Tapi nunggu di membentuk kelompoknya dulu. Kelompok pertama Kurnia, Alsa, Arjuna, Ririn, Naura, Ria, dan Dani. Nanti tempatnya di sebelah sana. Langsung bentuk aja di kelompok G. Terus yang kedua Nada, Lutfia, Arya, Taufik, Riza, dan Alfa. Pada sebelah sini. Oke. Yang ketiga Fani, Sena, Gani, Yasinta, Melody, dan Aldi. Di sebelah sini. Dan sekarang kelompoknya masing-masing. Kemudian dibangkitkannya orang yang sudah mati yang akan dihisab amalnya. Berarti seluruh dunia dan segala isinya tidak ada yang dihisab akan hancur. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah iman kepada hari akhir itu rukun iman yang keberapa sih? Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Yang kelima dan yang terakhir berarti kalau kita percaya bahwa hari akhir itu ada, berarti kita
meyakini bahwa seluruh alam dunia dan isinya ini akan mengalami kehancuran atau dinamakan dengan kiamat. Jenis dan tanda-tanda hari akhir. Di sini jenis hari akhir itu ada dua. Yang pertama kiamat kecil atau kiamat kubra. Yang kedua kiamat besar atau kiamat kubra. Yang pertama kiamat kubra atau kiamat kecil. Lihat. Kiamat kubra atau kiamat kecil yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami manusia. Berarti misalkan ada kejadian atau musibah kecil, berarti dia termasuk kiamat kubra atau kiamat. Tanda-tandanya yang pertama. Berarti kalau ada orang di sekitar kalian suka memfitnah temannya atau tetangganya, berarti termasuk tanda-tanda kiamat. Yang kedua, kalau ada tetangga kalian atau saudara kalian yang mengaku dia itu nabi, berarti itu termasuk tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, berarti kalau ada anak yang berani membantah atau membentak orang tua, itu termasuk anak yang durhaka. Berarti salah satu tanda-tanda kiamat atau kiamat kubra. Yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra atau kiamat besar yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa bumi dan seisinya, maupun itu langit atau bulan atau bintang atau gunung dan selain sebagainya itu akan mengalami kehancuran. Tanda-tandanya yang pertama, kalau ada suatu saat nanti, kita kan udah tahu ya, ada matahari terbit dari sebelah barat. Biasanya matahari terbit dari mana? Kalau pada waktu itu terbit dari barat, berarti termasuk tanda-tanda kiamat kubra. Yang kedua, Dajjal itu yang kemarin, kalau ini kan pernah tahu ya, kalau gambaran di berita atau televisi itu seperti orang biasa, cuma itu di dinding ada tambahan mas. Yang ketiga, katanya kalian Nabi Isa belum meninggal bu? Belum, Nabi Isa itu masih hidup. Gimana sekarang diangkat ke atas? Nah, kok suatu saat Nabi Isa turun, berarti itu tanda-tanda kiamat. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, binatang. Biasanya binatang tidak ada yang bisa berbicara atau gitu. Mau bentuk sapi, kambing atau kucing atau hewan yang ada di sekitar rumah kalian itu bisa berbicara atau ada suaranya. Salah saja kan. Jadi kalau kok suatu saat nanti ada hewan yang bisa berbicara, berarti termasuk tanda-tanda kiamat. Yang ke-7. Yang terakhir. Kalau tadi kita kan sudah belajar tentang beriman kepada hari akhir. Berarti arti beriman itu apa? Meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi. Ya, kejadiannya itu apa saja setelah hari akhir? Dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal yang berhubungan dengan hari akhir, seperti yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul hisab, dan yaumul jazaa. Nah, yang pertama, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat dari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat, setelah terjadi gitu. Nah, yang pertama terjadi setelah hari kiamat, kejadiannya itu yaumul ba'ats atau dibangkitkannya semua orang yang sudah meninggal, mulai dari zaman jauh sebelum misalkan hidup sampai setelah hari kiamat itu akan dihidupkan kembali. Terus yang kedua, yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur. Untuk apa? Ketika manusia tersebut dibangkitkan pada yaumul ba'ats, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut dengan yaumul mahsyar. Terus ketika mereka sudah berkumpul di yaumul mahsyar, yang ketiga adalah mereka akan dihisab, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Manusia diperiksa dan diperhitungkan setiap amal perbuatannya satu persatu. Nah, ketika yang pertama tadi manusia dibangkitkan, yang kedua akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Setelah mereka berkumpul di padang mahsyar, kemudian akan dihitung amal baiknya dan amal buruknya. Nah, setelah sudah dihitung antara amal baik dan amal buruk, yang keempat akan ditimbang, yakni disebut dengan yaumul jazaa. Nah, ditimbang antara berat amal baik atau berat amal buruk. Kemudian setelah ditimbang, yang terakhir yaitu yaumul jazaa, yaitu hari pembalasan. Contoh ketika orang tersebut beramal baik, berarti balasannya di mana? Surga. Ketika orang tersebut amalnya berat yang buruk, berarti balasannya di neraka. Kita ulangi. Yang pertama, ketika hari kiamat sudah terjadi, apa yang pertama kejadian terjadi di akhirat? Yaumul terjadi kebangkitan. Yang kedua, setelah manusia itu dibangkitkan, kemudian akan dikumpulkan di disebut dengan yaumul mahsyar. Ketika manusia tersebut sudah berkumpul di padang mahsyar, mereka akan dihitung amal baik dan amal buruknya, disebut dengan yaumul hisab. Terus yang keempat, ketika amal baik dan amal buruknya itu sudah dihitung, kemudian akan ditimbang, disebut dengan yaumul mizan. Nah, ketika sudah ditimbang antara berat baik atau berat buruk, akan ada hari pembalasan, yang disebut dengan yaumul jazaa. Jadi ada berapa kejadian? Yang pertama yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab.
mengimani akan datangnya hari kiamat. Banyak hikmah yang dapat diambil dengan mengimani hari akhir. Hikmah tersebut dapat kita jadikan cerminan dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kalimat tarjih, bagaimana bunyinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya apa yang dapat diciptakan Allah itu akan kembali kepada Allah. Kalimat tarjih adalah kalimat yang menjelaskan bahwa segala sesuatu milik Allah dan semua yang ada di dunia akan kembali kepada pencipta. Siapa penciptanya? Allah. Berarti apapun yang diciptakan oleh Allah itu akan kembali kepada Allah. Kalimat tarjih sebaiknya diucapkan ketika mendengar musibah bencana atau kematian seseorang. Ketika ada kematian seseorang, tidak hanya kematian, kita sama mendengar ada kecelakaan, ada musibah di mana saja, kita sebaiknya mengucapkan kalimat yang disebut dengan kalimat tarjih. Hikmah iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir akan memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, berarti dengan adanya hari akhir kita sebagai umat Islam harus untuk selalu taat kepada siapa? Allah. Dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, kita sebagai manusia harus berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, ibadah sama membantu temannya piket termasuk ibadah sama membantu meminjami pensil temannya yang tidak membawa itu juga ibadah. Yang keempat, yang terakhir, nah setelah materi yang sampaikan kan kami sudah dibagi kelompok ya. Untuk tugasnya hari ini kita akan meresum atau merangkum materi yang sudah kita pelajari. Nanti ketika kalian sudah meresum harus ada perwakilan salah satu maju ke depan untuk menjabarkan atau untuk menjelaskan apa yang sudah kalian rangkum pada materi ini. Paham? Paham? Kelompok 2 dan kerjakan dan tulis. Dicari materinya lagi. Dicari materinya lagi. Gantian yang tulis nanti gantian. Dia yang lain untuk membantu temannya. Sudah? Ampun? Dimulai dari kelompok 1 dulu, mempresentasikan apa jawaban kalian di depan, di samping papan tulis. Ayo, dari kelompok 1 dulu. Disebutkan sama pembaca tadi meresum apa, tujuannya diberikan, kemudian jawabannya. Ya. Semua memperhatikan. Yang lain mendengarkan. Beriman kepada hari akhir salah satu rukun iman adalah Dengarkan. bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan abadi. Pada hari tersebut, setiap amal perbuatan manusia akan bisa diperhitungkan oleh Allah, dan setiap orang akan menerima balasan sesuai dengan amalnya, baik itu balasan berupa surga bagi yang beramal saleh maupun neraka bagi yang berburuk. Beriman kepada hari akhir mencakup keyakinan tentang adanya kehidupan setelah mati, kebangkitan setelah kematian, perhimpunan amal perbuatan, dan adanya surga serta neraka sebagai tempat balasan. Iman ini mendorong umat Islam untuk hidup dengan bertanggung jawab dan kesadaran akan akibat dari setiap perbuatannya dilakukan di dunia.
si. Terus sekarang kelompok kedua. Dijelaskan apa tugas merespon apa atau kemudian jawabannya. Ayo yang lain mendengarkan. Kemudian dari akhir dalam ajaran agama Islam kita diwajibkan kepercayaan dan yang berhubungan dengan dari akhir. Ada dia yang akan terjadi dari akhir seperti satu yang mudah yaitu dari membangkitkan kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau binasa berarti dari kiamat. Dua yang bermaksud yaitu dari berkumpulnya semua manusia setelah dibagi dari alam untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan di dunia. Yang ketiga yaitu dari perhitungan amal perbuatan manusia setelah hidup di dunia. Yang ketiga yaitu dari peninggalan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia semasa dunia. Lima yang ketiga yaitu dari pembatasan di mana seluruh manusia akan mendapatkan balasan dan sesuai dengan amal perbuatannya. Sudah? Semua apresiasi. Sekarang kelompok yang terakhir atau kelompok 3. Yuk maju. Dibaca tugasnya apa terus kemudian jawabannya. Didengarkan. Namun kasih WOW, kasih W. Setelah kelompok 1, 2 dan yang ketiga mempresentasikan apa yang kalian kerjakan sesuai tugasnya masing-masing, sekarang dikumpulkan jawabannya. Untuk kelompok 1 jawabannya sudah sesuai materi. Namun yang menyampaikan terlalu cepat, ya. Besok lagi ketika mempresentasikan hasilnya di depan itu yang santai. Oke. Sekarang kelompok kedua. Untuk kelompok kedua sama jawabannya sudah betul. Namun harus dendek. Jangan dendek sudah bagus, tinggal PD-nya ditambahin sedikit, oke. Nanti siapa yang maju? Ya. Terus untuk kelompok yang terakhir atau yang kelompok 3 sama jawabannya sudah betul. Tapi besok lagi ketika maju baca judulnya yang jelas, tadi kurang jelas, oke? Judulnya apa, dibaca yang keras, terus kemudian jawabannya. Untuk kesimpulan materi hari ini, berarti tadi beriman kepada hari akhir berarti kita meyakini adanya hari kiamat, hari akhir atau hari kiamat. Terus hari akhir itu dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama kiamat, atau kiamat. Yang kedua, atau kiamat. Terus kejadian pada hari akhir ada berapa kejadian? Yang pertama, yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir. Terus imannya bagi menjadi 2. Yang pertama kalimat tarji. Bagaimana bunyinya kalimat tarji? Beriman kepada hari akhir. Nah, berarti kalau misalkan di lingkungan sekitar kalian ada bencana banjir, berarti itu terkait tanda-tanda kiamat. Kecil atau besar? Kecil. Atau nama lainnya kiamat. Terus misalkan di suatu hari matahari terbit dari arah barat, berarti tanda-tanda kiamat besar. Kiamat besar atau kiamat Nah, untuk kita merefleksi pembelajaran hari ini, kita mengisi apa yang kalian rasakan pada pembelajaran kali ini. Poin-poinnya saja, misalkan yang dunia belum paham dari ini, belum paham dari akhir, terus sama tadi sudah memahami apa itu dari akhir. Oke. Nah, ayo. Nah, terus salah satu saja.
kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Sebelum Bu Ika mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita minggu depan akan mempelajari materi tentang senangnya berteman. Nah, sebelum kita tutup, untuk mengerjakan asesmen di rumah halaman 23 sampai 25. Minggu depan kita koreksi. Sebelum kita mengoreksi, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan mengoreksi untuk asesmen kali ini. Boleh sudah? Sebelum kita materi, angkatnya kita persiapan. Ayo dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw